إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون إلا وأنتم مسلمون. Di ayat yang ini, di ayat yang agung ini, di setiap Jumat setiap khatib diwajibkan untuk membacakannya kepada al-makhtub, orang-orang yang dikhutbai. Perkara salat Jumat adalah perkara yang agung. Perkara di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mengingatkan seorang hamba atau saling mengingatkan di antara seorang hamba. Di antara kewajiban yang diingatkan adalah agar seorang hamba bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah nasihat para nabi dan para rasul, wasiat para nabi dan para rasul, bahkan dia adalah wasiat seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh dari perintah-perintah di dalam agama kita, zahir maupun batin, yang besar maupun yang kecil, yang kita rasakan pada lisan kita berupa zikir-zikir beraneka ragam zikirnya, atau amalan-amalan hati beribu-ribu dari amalan hati di dalamnya, atau amalan anggota badan dengan rukuk, sujud dan berdoa kepada Allah, itu seluruhnya tidak lain dan tidak bukan ujungnya adalah supaya melahirkan ketakwaan kepada Allah. Maka dari itu dinukil oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, at-taqwa adalah seseorang yang berzikir tidak lupa kepada Allah, ayyuzkar wa la yunsa, yaitu seseorang senantiasa mengingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Mengingat Allah dengan lisannya, senantiasa berzikir membasahi lisannya, mengingat Allah Azza wa Jalla. Mengingat Allah dengan hatinya, hatinya selalu rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, ingin berjumpa kepada Allah. Itulah hati yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan berzikir juga itu diamalkan dalam anggota badan. Maka dari itu salat, di antara salat itu adalah lidzikri, aqimis salata. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat lidzikri, agar kalian senantiasa berzikir kepadaku. Untuk berzikir kepadaku, inilah di antara zikir-zikir yang seharusnya dimaknai oleh seorang hamba. Bukan hanya setiap Jumat ia melakukan salat, tapi salatnya tidak berbuah zikir di dalam jiwanya. Zikir yang paling sempurna sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimallahu taala adalah seseorang berzikir dengan lisannya, yang dibenarkan oleh hatinya dan dibenarkan pula oleh anggota badannya. Misalnya seseorang berzikir di dalam salatnya, karena salat seluruhnya adalah zikir, mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pada lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya juga harus betul-betul tidak ada yang lebih besar di dalam hatinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Seluruh masalahnya kecil, seluruh apa yang dia takutkan itu kecil. Mengapa? Karena di dalam hatinya telah dibesarkan oleh pemilik kebesaran, yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu pula di anggota badannya, dengan ia ruku dan sujud, menghinakan diri, mengucilkan diri kepada Allah, disebabkan ia membesarkan Allah dalam anggota badannya. Maka dari itu sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya di antara kewajiban seorang khatib adalah mengingatkan orang-orang al-makhtub dengan ketakwaan kepada Allah. Namun kita tidak menginginkan di setiap Jumat kita nasihatkan dengan ketakwaan, namun ketakwaan tidak terpatri di dalam hati kita.
Kemudian di pertemuan kali ini sekali lagi juga kami mengingatkan kepada kaum muslimin. Bulan ini sudah masuk di bulan Rajab, yang menunjukkan setelah habis bulan ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Sungguh ya telah datang kepada kalian, akan datang kepada kalian, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Siyam, dia adalah bulan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Di riwayat lain bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran padanya. Sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di antara kewajiban-kewajiban di bulan Rajab, di antara nasihat-nasihat para ulama sebagaimana dinasihatkan oleh ulama kita, di antara amalan-amalan yang wajib untuk kita amalkan di bulan Rajab, yang pertama adalah puasa wajib. Apakah puasa wajib di bulan Ramadan? Kata para ulama, yaitu liman lahu dainam minas siyam. Barang siapa memiliki utang puasa yang dia tidak pernah bayar utang puasanya, maka wajib bagi dia membayar utang puasanya di bulan ini. Mengapa? Karena bulan depan sudah masuk lagi bulan puasa. Kalau dia melewati bulan Syahrul Ramadan, telah memasuki bulan Ramadan, padahal utang puasanya yang tahun lalu masih ada belum dia bayar, maka itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Mengapa? Karena ia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Maka dari itu telah datang dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abu Bakar As-Siddiq, dan dia adalah Siddiqah ibnu Siddiq, sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari murid Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini dinukil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha disebabkan karena kesibukannya terhadap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak sempat membayar utang puasanya. Kenapa Aisyah? Karena di antara adanya utang puasa bagi wanita itu suatu kewajaran. Karena jarang ada yang wanita yang sempurna puasanya. Disebabkan wanita ada haid pada setiap bulannya. Walaupun ini tidak seluruh wanita. Karena ada juga wanita yang lambat haidnya mengakibatkan biasanya juga full puasanya di bulan Ramadan. Atau ada sebagian wanita biasanya dia meminum pil. Dan ini kebanyakan. Di antara masalah kontemporer adalah banyak wanita yang menanyakan, bagaimana Ustaz kalau kita meminum pil yang menahan haid kita sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa penuh? Jawabannya di kalangan para ulama mengatakan boleh, asal tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Dan setelah kita melihat di antara mudarat yang memudaratkan kalau seorang wanita meminum pil yang mengakibatkan terhalang darah haidnya, di antaranya mengalami ketidaklancaran pada haid. Dan bahkan haid itu dinukil bahwasanya darah haid adalah darah yang kotor, yang kalau seseorang tertinggal darah kotor pada dirinya, itu mengakibatkan mudarat pada dirinya. Maka dari itu hendaknya ditinggalkan. Dan itu diantara nasihat di kalangan para ulama. Misalnya dinasihatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dinasihatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara dua ulama besar yang menjadi ahli fatwa di Arab Saudi sana. Dan di pertemuan kali ini, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan di bulan Rajab yang seharusnya untuk kita memperhatikan itu yang pertamanya, yaitu seseorang memperhatikan utang puasanya. Kalau masih ada utang puasa kita, maka wajib bagi kita membayar utang puasa kita di bulan ini. Jangan sampai memasuki bulan Ramadan belum terbayar utang puasa kita di Ramadan yang lalu. Karena sekali lagi itu di antara dosa besar disebabkan di antara kewajiban seorang muslim. Yang kemudian di antara nasihat di kalangan para ulama yang seharusnya untuk kita amalkan, tapi ini hukumnya sunnah, yang kita amalkan di bulan Rajab adalah memperbanyak puasa.
Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab itu dia berpuasa 1 bulan penuh. Di riwayat lain ada yang mengatakan bahwasanya Nabi, di riwayat Aisyah juga, namun dalam riwayat Imam At-Tirmizi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Adapun di riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung bulan Rajab dengan bulan Ramadan dengan berpuasa. Tapi dijelaskan oleh para ulama setelah menjelaskan misalnya dalam kitab Fathul Bari, dalam Sahih Bukhari, bahwasanya di sini aglabiyah, bahwasanya Nabi berpuasa 1 bulan penuh. Di riwayat lain dijelaskan bahwa tidak penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Rajab. Dan itu juga telah disahihkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab itu berpuasa, dan kami mengira Nabi tidak pernah berbuka, dan pernah juga kami melihat Nabi berbuka, dan sehingga kami mengira Nabi tidak bahwasanya kami mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam keadaan berpuasa. Sehingga ketika kita menggabungkan dari beberapa riwayat, maka jelaslah bagi kita sebagaimana yang telah dinukil oleh jumhur ulama, bahwasanya menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab banyak melakukan puasa, tapi tidak 1 bulan penuh, karena tidak ada puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Di antara ini juga yang saya ingatkan dan diingatkan oleh para ulama, di bulan Rajab hendaknya kita sudah berusaha melatih diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan kita telah siap mensucikan diri kita untuk banyak membaca Al-Quran. Karena sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana para ulama seperti dinukil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yahtumuna bi 60 marrah, bahwasanya Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran dengan 60 kali hataman. Maka mustahil bagi seseorang bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Jadi 1 juz 1 hari, kalau dia tidak pernah berlatih dari sekarang menghatamkan 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, sehingga ketika dia sudah bertanding di bulan Ramadan, dia sudah pemanasan di bulan Rajab, yang mengakibatkan kesiapannya lebih siap dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki pemanasan dengan berpuasa di bulan Rajab, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Rajab, dan dengan memperbanyak sedekah. Jadi yang keempat yang kita ingatkan, agar hendaknya di bulan ini kita memperbanyak pekerjaan kita, memperbanyak menyiapkan uang-uang kita, karena bulan Ramadan adalah syahrul it'amut ta'am, adalah bulan yang dianjurkan memperbanyak memberi makan. Aqulu qouli hadza bima tasma'un fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu yang berkah ini, waktu sebaik-baik waktu di hari Jumat, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik matahari terbit adalah di hari Jumat. Dan di waktu yang paling mustajab ini, ketika seorang naik ke mimbar, di antara salah satu pendapat ulama, dia adalah waktu yang mustajab bagi seorang hamba yang melakukan doa padanya. Dan di antara juga waktu yang mustajab ketika seorang hamba dalam keadaan berpuasa. Dan alhamdulillah saya di hari ini dalam keadaan berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita ingatkan, di bulan Rajab
Nabi hampir 1 bulan melakukan puasa. Alhamdulillah dari kemarin kita berpuasa dan saya akan berpuasa sampai masuk di bulan Ramadan. Itu diantara amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita tidak terbiasa, maka minimal kita dianjurkan berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ataukah minimal kita berpuasa 3 hari setiap bulan, yang dikenal oleh orang tua kita puasa putih, atau dikenal juga dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu di tengah bulan, di tanggal 13, 14, 15. Di setiap bulannya kita melakukan 3 hari berpuasa. Minimal itu, karena sedikit itu jauh lebih utama dibanding banyak, namun tidak pernah istiqomah. Maka dari itu di khutbah yang kedua ini, kami kembali mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin, agar di bulan Rajab yang paling pertama untuk kita berpikir adalah memikirkan apakah ada utama puasa kita atau tidak. Jikalau ada, maka hendaknya kita bayar di bulan ini. Jangan ditunda sebelum ajal menjemput atau sebelum masuk di bulan Ramadan. Yang kedua yang telah kita nasihatkan, agar hendaknya di bulan Rajab ini kita memperbanyak puasa semampu kita. Kalau kita tidak mampu puasa setiap hari, minimal puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Jikalau kita tidak mampu, minimal Senin Kamis, sehingga kita mendapatkan 8 hari dalam sebulan. Jikalau kita tidak mampu, minimal kita berpuasa di 3 hari saja setiap bulan. Dan jikalau kita tidak mampu, mungkin karena kita tidak kuat menahan syahwat, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, karena banyaknya pekerjaan yang kita dipikulkan atasnya, maka minimal siapkan dana kita untuk memberikan buka puasa orang yang berbuka. Karena orang yang memberikan buka puasa dari orang-orang yang berpuasa seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Maka dari itu, ini diantara anjuran-anjuran yang dianjurkan kita lakukan di bulan Rajab. Dan diantara anjuran tambahan yang kita anjurkan di bulan Rajab adalah hendaknya kita meniatkan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sehingga kenapa? Ketika kita meninggal, belum masuk bulan Ramadan, pahala puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan sudah kita dapatkan. Niatkan dari sekarang, ya Allah, jikalau rahmat dan kasih sayang Engkau mencukupkan saya untuk hidup di bulan Ramadan, saya akan menghatamkan Al-Quran, saya akan berpuasa sebulan, saya akan bersedekah memberi makan 10 orang dalam sehari atau 1 orang, minimal buka puasa untuk diri saya. Maka ketika kita misalnya meninggal, karena banyak terjadi, dia meninggal sebelum masuk bulan Ramadan, siapa yang tahu? Ajal di tangan Allah. Tapi ketika kita sudah berniat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang tergantung pada niatnya, dan Allah akan memberikan setiap orang sesuai dengan apa dia inginkan. Kalau kita sudah niatkan puasa sebulan penuh, senantiasa setiap hari memberikan buka puasa, menghatamkan Al-Quran, namun karena ajal menjemput kita sebelum kita mengamalkan, maka kita telah dicatatkan oleh Allah dari niat kita. Kita telah dicatatkan dari seseorang yang telah melakukan puasa sebulan penuh, telah melakukan dengan hataman Al-Quran. Dan di antara juga yang kami ingatkan di bulan Ramadan, karena kita tidak ada di sini, kami ingatkan di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena iman kepada Allah, bahwa Allah wajibkan, mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu, selama kita 30 tahun berdosa, itu akan diampuni dengan kita bersungguh-sungguh berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dalam riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berdiri salat malam, yaitu salat tarawih, disebabkan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di riwayat lain, man qama lailatal qadri, barang siapa
yang berdiri salat malam pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di pertemuan kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ini juga doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa padanya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa bahkan sebulan sebelumnya. Nabi berdoa, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dan berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Dan di dalam riwayat pernah ditemukan dari riwayat-riwayat para sahabat bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Umar, pernah menangis. Ditanyakan kepada sahabat yang lainnya mengapa ia menangis, mengatakan 6 bulan sebelum bulan Ramadan Umar menangis. Menangisnya, saya berharap kepada Allah agar Allah memanjangkan umur saya untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan saya berharap kepada Allah agar amalan yang telah saya berpuasa di bulan Ramadan itu diterima. Jadi ada 2 hal yang menjadikan Umar bin Khattab menangis. Yang pertama, dia menangis semoga Allah merahmati dia, menerima amalannya di bulan Ramadan seluruhnya, dari sedekahnya, salatnya, puasanya, umrohnya, dan seluruh amalan-amalannya. Dan menangisnya yang kedua adalah dia berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan malam keampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin farjana. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin farjana. Allahumma ballighna ila Ramadan. Allahumma ballighna ila Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika an tadkhulana al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wala adab. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika an tuwaffiqana 'ala al-khair wan najah fi Ramadan. Allahumma ja'alna minal man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal qa'imina fi Ramadan imanan wa ihtisaba. Allahumma nas'aluka an taj'alana minal qadirina fi siyami wal qiyam was sadaqah fi syahri Ramadan. Subhanaka azzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا